Menjadi seorang pengangguran memang tidak menyenangkan. Terkadang bingung aktivitas apa yang akan dilakukan hari ini, besok, dan lusa. Belum lagi omongan tetangga yang pedasnya melebihi makanan pedas level 19. Oh ya, namaku Lingga. Sudah setahun ini aku menganggur. Tidak pernah terpikirkan olehku untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ya, karena aku sadar sendiri ekonomi keluargaku yang sangat pas-pasan waktu itu. Orang tuaku hanya bekerja sebagai penjual makanan di pasar tradisional di daerahku dengan omset yang tidak seberapa. Setelah lulus sekolah, aku pun melamar pekerjaan. Kebetulan di tempatku banyak pabrik-pabrik di mana aku bisa bekerja di sana. Tapi setelah aku beberapa kali melayangkan surat lamaran pekerjaan, nasib baik belum berpihak kepadaku. Tidak ada satupun panggilan dari pabrik-pabrik tersebut. Ya, mungkin sudah menjadi peringatan bagiku, karena aku memang tidak diizinkan bekerja di pabrik karena dilarang oleh keluargaku. Karena faktor kesehatan. Kalian juga pasti tahu, kalau kerja di pabrik itu, terutama pabrik kayu lapis, pasti ada serpihan serbuk yang berterbangan. Ya, walaupun memakai masker, tapi debu atau serbuk itu pasti masih bisa masuk ke pernafasan. Lain mungkin jika memakai masker khusus. Hingga akhirnya aku bertemu dengan teman ibuku yang sama-sama berjualan di pasar tradisional. Ya, memang setiap pagi aku membantu keluargaku beres-beres warung di pasar. Sebut saja namanya Bu Windarto. Beliau menawariku pekerjaan di mana anaknya juga bekerja di perusahaan tersebut sebagai HRD. Sebuah perusahaan distributor yang sudah ternama di Indonesia. Tanpa pikir panjang, langsung aku mengiyakan tawaran beliau. Sesampai di rumah, aku buat surat lamaran pekerjaan dan segera aku ke kantor pos untuk mengirimkan lamaran tersebut. Selang 1 minggu kemudian, ponselku berdering. Nomor asing. Aku berpikir dan berharap panggilan ini adalah panggilan dari salah satu perusahaan yang aku lamar tempo hari. Dan ternyata benar. Sebuah panggilan wawancara kerja dari perusahaan yang ditawarkan Bu Windarto tempo hari. Perasaanku sangat senang sekali. Aku pun disuruh untuk pergi ke kantor pusat perusahaan di sebuah kota besar di Jawa Tengah. Dan beberapa hari kemudian, aku berangkat ke kota tersebut. Setelah tiba di perusahaan tersebut, satpam pun menemaniku untuk menemui HRD. Dan setelah wawancara beberapa lama, akhirnya aku diterima, ditempatkan di kota yang tak jauh dari kota tersebut. Aku diberikan beberapa fasilitas seperti sepeda motor, gaji, dan bonus yang lumayan. Tentu saja mes untuk tempat tinggal aku saat aku bekerja di sana. Aku pun pulang mengabarkan berita gembira ini ke keluargaku, dan tentu saja aku berterima kasih kepada Bu Windarto yang sudah memberikan aku kesempatan untuk bisa berada di posisi ini.
Setelah aku prepare, aku pun berangkat ke kota tersebut naik bus. Karena sepeda motor investasiku masih ada di mes. Sekitar sore hari, aku sudah sampai di mes. Mes yang dari depan nampak seperti gudang tua, tapi ketika masuk terlihat sebuah rumah yang cukup amat bagus menurutku. Cuman halaman belakang saja yang menurutku tampak seperti tidak terawat dan sepertinya sebagai tempat untuk menjemur pakaian. Aku di mes dengan 2 orang lainnya, namanya Wahyu dan Indra. Satpam bernama Pak Sandi dan penjaga malam bernama Pak Wiro. Karena punya waktu cukup banyak, aku pun mengobrol dengan Pak Sandi di pos. Beliau bercerita kalau 2 orang karyawan lainnya biasanya datangnya besok pagi. Jadi malam hari ini aku tidur sendirian di kamar mes. Walaupun sebenarnya ada Pak Wiro, tapi biasanya beliau tidur di pos satpam. Menjelang malam, setelah kami ngobrol ngalor ngidul, mataku sudah mulai perih. Iya, wajar, karena aku sudah melakukan perjalanan sekitar 3 jam. Aku mencoba memejamkan mataku di kasur. Kulihat langit-langit di kamarku sambil memegang ponsel yang sudah ku setting alarmnya. Ya, kan tidak lucu jika aku bangun kesiangan di hari pertama kali aku bekerja. Mataku masih belum bisa terbejam. Beberapa kali aku berpindah posisi tidur, lalu ku dengar langkah kaki. Mungkin Pak Wiro yang sedang keliling mengecek sesuatu. Namun, sepertinya langkah kaki itu berhenti di depan kamarku. Pintu kamar memang aku biarkan terbuka karena panas sekali di kota ini. Ketika aku menoleh, tidak ada siapapun di kamarku. Bodoh amatlah. Aku kembali memejamkan mata dan mulai untuk tidur. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dengan suara langkah kaki yang sepertinya berat. Ada suara berbisik di telingaku. Wes, meneng wae. Ora usah dibuka. Entah apa maksudnya. Dan ketika aku ingin membuka mata, ada sosok seperti zombie yang berjalan pincang menyeret kakinya dengan penuh luka. Aku hanya diam membisu di kasur dan tidak bisa bergerak sama sekali. Panik yang kurasakan malah membuatku semakin menyiksaku. Aku berharap ini hanya mimpi. Masa iya aku baru semalam di sini sudah ada teror semacam ini? Terlintas di pikiranku, mes macam apa ini? Aku pun akhirnya bisa tidur. Hingga akhirnya alarm ponselku bunyi. Aku membuka mata dan kulihat jam di ponsel. Loh, kok baru jam 3 pagi? Padahal kan aku alarmnya jam 5. Siapa yang men-setting alarmku? Belum juga hilang ingatan akan sosok pincang tadi
ketika aku kembali untuk memejamkan mata, tiba-tiba lemari pakaian di dalam kamar mesku bergoyang. Dan mengeluarkan suara sangat gaduh. Mungkin tikus? Tidak. Tiba-tiba dari atas lemari ada sosok wanita tertawa menyeringai dengan wajah yang menyeramkan sekali. Sosok itu mengenakan pakaian putih dan rambut yang menjulang dari atas sampai bawah sambil menggoyang-goyangkan kaki dari atas lemari. Dalam posisi tidurku terlentang, aku sepertinya dipaksa untuk melihat sosok tersebut. Aku sudah tidak bisa berteriak. Bahkan untuk memejamkan mata saja sepertinya tidak bisa. Aku memaksa tubuhku untuk bangun dan meninggalkan kamar tersebut. Tapi tubuh ini terasa seperti ada yang menindihku. Benar saja, aku melihat di kaca lemari. Aku lihat sedang ditindih oleh sosok yang mungkin itu adalah pocong. Kulihat lagi ada sosok yang menyerupai diriku yang sedang terlilit ular besar dan seperti bergerak meronta-ronta. Lagi-lagi aku dengar sesuatu. Suara anak kecil yang sepertinya sedang memperebutkan sesuatu. Dan kulihat ada Pak Wiro yang membawa bungkusan plastik hitam melewati pintu kamarku. Pak Wiro seakan paham keadaanku dan langsung menghampiriku. Tiba-tiba dia berkomat kamit dan akhirnya aku bisa bergerak kembali. Peluh keringat di tubuhku seakan tidak bisa membohongi ketakutanku. Pak Wiro mengambilkanku air putih dan beliau menawarkan untuk tidur di pos satpam saja. Aku pun langsung menyetujuinya. Sampai di pos satpam, beliau bercerita kalau dulu bangunan ini adalah sebuah rumah yang penghuninya pernah melakukan ritual pesugihan. Ya, pesugihan yang membuat seluruh anggota keluarganya meninggal. Jadi, sosok-sosok yang ada di rumah itu adalah jin yang masih lapar akan kurban. Pernah katanya suatu saat akan diusir. Akan tetapi tidak bisa karena sudah terikat perjanjian gaib. Hingga akhirnya ada sebuah kesepakatan di mana setiap malam tertentu harus mengorbankan darah ayam cemani untuk para penunggu di situ agar tidak mengganggu para karyawan. Malam itu Pak Wiro ketiduran. Jadi sosok-sosok itu menggangguku dan beliau bercerita untuk tidak menceritakan kejadian ini ke atasan. Karena sebenarnya para atasan pun tahu akan kejadian kelam rumah atau mes ini. Karena itu perusahaan membeli bangunan ini dengan harga yang sangat amat murah. Sejak kejadian itu pun gangguan sudah tidak ada lagi, dan aku pun melanjutkan pekerjaanku sesuai tupoksi yang sudah diberikan. Ya, walaupun sebenarnya ada perasaan was-was yang ada di hatiku.